Hai guys, di video kali ini gua akan membahas sebuah premis yang sangat menarik. Premis yang didasarkan dari kejadian yang lagi viral 2 hari belakangan. Yap, 2 hari belakangan banyak banget yang nge-DM-in gua sebuah postingan Instagram yang nge-spill YouTuber Korea Indonesia yang katanya menjelek-jelekan orang Indonesia. Gua yakin kalian lebih tahu dari gua terhadap tweet atau postingan ini gitu, karena viral banget di Instagram, Twitter maupun TikTok. Awalnya gue bingung apa yang mau gue bahas karena channel gue kan tentang Korea Entertainment, tentang K-pop, K-drama, K-movie atau variety show Korea gitu. Kalau berhubungan itu mungkin gue bahas lah. Ini mah nggak ada hubungannya. Ini tentang YouTuber Korea Indo gitu. Sampai akhirnya gue baca-baca ini komentar-komentar orang di berbagai platform termasuk Twitter. Nah, ada komentar yang menarik buat gue karena komentarnya itu menjurus ke YouTuber Korea itu kebanyakan katanya sengaja manfaatin viewers Indonesia doang supaya dapat keuntungan, supaya dapat AdSense. Nah, kan menarik banget tuh premisnya. Apa bener YouTuber Korea semuanya cuma manfaatin viewers Indo doang? Nah, gua akan memulai video kali ini dengan memberikan sedikit tanggapan gua terhadap kasus yang sedang viral ini. Tanggapan gua jelas, kalau terbukti, sekali lagi gua ulang, kalau terbukti apa yang dituduhkan oleh DM tersebut, maka terserah kalian mau ngapain gitu. Mau kalian unfollow kek, mau kalian unsub kek, mau kalian bilang dia nggak boleh bahas Indonesia lagi kek, terserah kalian gitu. Tapi harus kalau terbukti terlebih dahulu. Masalahnya yang sekarang gua lihat jelas belum ada bukti konkret sama sekali. Semuanya hanya bermula dari sebuah DM yang di screenshot. Ini yang lucu. Yang punya akun yang spill itu kita nggak tahu siapa sampai sekarang. Yang nulis DM tersebut adalah akun centang biru yang sampai detik ini kita nggak tahu siapa. Alasannya adalah supaya karena takut melawan akun besar, katanya seperti itu. Make sense. Tapi kita sama sekali nggak tahu nih yang nge-spill itu siapa, yang nge-DM itu siapa, yang ngomong atau yang menuduhkan ini tuh siapa. Ini bener-bener sebuah DM yang anonim gitu, tapi semua orang udah percaya dan langsung nyerang pihak tertuduh gitu. Dan buat gua ini nggak fair. Walaupun mungkin memang benar yang tertuduh melakukan itu, tapi sampai detik ini tidak ada buktinya. Nggak ada bukti video, nggak ada bukti rekaman suara, nggak ada chat dari yang bersangkutan atau yang tertuduh, nggak ada. Semuanya hanya DM dari seseorang yang kita nggak tahu siapa. Kalau gua menganalogikan kasus ini dengan dunia nyata, menurut gua analoginya kayak gini. Misal ada seseorang namanya si Tony. Tony ini tinggal di sebuah rumah yang asik-asik aja, rumahnya enak, gede, bagus gitu. Tiba-tiba ada tetangganya yang ngomong ke warga di kompleknya Tony, bilang kalau si Tony itu rumahnya bagus atau kaya karena pesugihan gitu. Terus tiba-tiba warga kompleknya percaya aja sama omongan si tetangga ini tanpa bukti, tanpa klarifikasi, tanpa ada komunikasi sama si Tony. Tiba-tiba seluruh warga datang ke rumah Tony bawa bensin, bawa obor, terus tiba-tiba rumah Tony dibakar aja. Gimana menurut kalian, adil gak? Cuman gara-gara ada si tetangga yang ngomong kalau si Tony itu pesugihan, terus tahu-tahu rumahnya Tony dibakar. Tanpa nanya ke Tony, tanpa klarifikasi, tanpa ada bukti, tanpa ada orang yang melihat Tony itu beneran pesugihan apa enggak. Adil gak menurut kalian? Bisa jadi yang diomongin tetangga ini bener, tapi Tony-nya belum ditanyain apa-apa, belum ada bukti apa-apa, tiba-tiba udah dibakar aja rumahnya. Kira-kira adil gak gitu? Nah, ini yang gue lihat dari kasus ini. Belum ada bukti konkret sama sekali. Bahkan pas gua syuting ini, postingan DM tersebut udah dihapus sama akunnya, dan akunnya bilang karena masih berupa kata-kata, nanti aku update lagi kalau udah ada bukti yang konkret, katanya gitu. Akunnya aja mengakui kalau belum ada bukti konkret, semuanya baru kata-kata gitu. Tapi semua orang udah marah gitu. Gua nggak ngebela. Sekali lagi gue bilang, kalau memang salah dan terbukti nanti, terserah mau ngapain. Unfollow, unsub, gak boleh ngomong Indonesia lagi kek, suruh tutup kontennya kek, terserah. Boleh diapain aja kalau memang terbukti. Karena ini udah bawa negara, udah ngatain kita miskin dan bodoh gitu. Gua nggak kenal orangnya secara langsung,
Gue juga nggak pernah merasa punya masalah sama beliau. Gue nonton konten beliau beberapa yang kayak sama Dita Secret Number, sama Alexa gitu. Ya intinya beberapa konten dia yang gue tonton tuh menurut gue bagus-bagus aja. Nggak ada yang sampai merugikan orang lain, nggak ada yang sampai bikin marah gitu atau menyinggung orang lain gitu. Tapi nasi udah menjadi bubur. Netizen kita udah keburu marah, udah keburu kesel, udah keburu nyerang media sosialnya beliau gitu. Kita bahkan gak ngasih kesempatan beliau untuk mengklarifikasi dulu, gak ngasih kesempatan beliau untuk membela diri dulu. Bahkan dihukum kalau polisi itu nangkep tersangka pembunuhan, pasti polisinya ngomong, Anda ditahan atas kasus pembunuhan, Anda berhak diam atau menyewa pengacara. Pasti ngomongnya kayak gitu. Bahkan tersangka pembunuhan aja dikasih hak untuk membela dirinya lewat pengacara, tapi kita tidak ngasih hak dia untuk membela diri atau mengklarifikasi. Yang penting hujat dulu aja gitu. Dan ya kalau memang udah terlanjur seperti ini dan lu yang nonton ini salah satunya yang melakukan itu, please jangan standar ganda itu. Apalagi kalau kalian K-popers, jangan standar ganda. Standar ganda gimana bang? Kalau misalnya nanti suatu waktu idola kalian, idol kalian, bias kalian yang kalian bucin banget tiba-tiba di-spill sama seorang Kanets yang gak tahu siapa, akunnya anonim, terus si Kanets itu bilang, aku dibully sama idol ini, aku diperkosa sama idol ini. Idolnya adalah idol yang lu cintai ya. Idol lu di-spill sama orang yang gak tahu siapa. Please jangan malah marah sama Kanetsnya, tapi langsung cancel, langsung serang, langsung marahin idol lu. Jangan malah salahin si Kanetsnya. Jangan standar ganda. Kalau idol lu nanti lu bela, giliran nih orang lu iniin, lu kata-katain tanpa ada kebenaran, tanpa ada bukti gitu. Kan takutnya standar ganda. Giliran idolnya diserang sama akun gak jelas, wah, nggak tahu akunnya ini ngomongin yang bener atau salah, tapi lu udah kesel aja. Ini apaan nih, opa gua, apaan nih, uni gua yang diserang-serang. Udah tahu, gue yakin nih orang bohong. Nggak boleh kayak gitu. Karena sekarang lu memperlakukan itu kepada orang yang sekarang tertuduh gitu. Dia belum sempat ngebela, belum ada bukti yang jelas, tapi lu udah keburu marah aja ke dia gitu. Jadi please jangan standar ganda. Kalau memang lu memilih langsung hujat aja tanpa bukti, please lakukan itu juga nanti ke orang yang lu suka gitu. Jangan lu melakukannya hanya ke orang yang gak lu suka gitu. Kalau dari gua kayak gitu. Kalau gua pribadi, gua gak ngehujat, gua nunggu aja hasilnya nanti akan seperti apa. Gua ngasih kesempatan yang tertuduh untuk membela diri dulu, karena dia nggak tahu apa-apa nih, tiba-tiba di-spill, beng, gede. Bahaya kalau budaya spill ini dilanjutin terus, bisa habis semua public figure, artis, youtuber, influencer, siapapun itu. Kalau tiba-tiba ada manusia nggak tahu siapa antah berantah, terus dia sebel aja sama seorang public figure, terus dia bikin tweet di Twitter atau di DM, di spill sama dia, terus tiba-tiba karir si influencer itu atau artis itu atau youtuber itu langsung hancur dalam sehari, padahal nih orang cuman iseng doang. Kalau netizen keburu marah tanpa bukti, kan hancur karir orang yang udah dibangun bertahun-tahun dengan keringet, dengan air mata, hancur cuman gara-gara spillan orang yang gak tahu siapa. Gue bukan bilang yang nge-spill ini bohong lu ya, bisa jadi dia benar gitu, cuman buktinya belum ada. Sekali lagi, kalau udah terbukti, terserah mau di-unsub, unfollow dan lain-lain gitu. Tapi kalau belum terbukti, harusnya ditunggu terbukti dulu gitu. Karena nih orang, kita belum tahu beneran salah apa enggak yang tertuduh. Jadi itu tanggapan gua gitu. Mungkin tanggapan gua nggak populer karena mungkin banyak orang yang lebih pengen udah serang aja. Iya dia salah, dia menghina kita gitu. Mungkin tanggapan yang populer seperti itu gitu. Kalau gua sekali lagi belum ada buktinya. Kalau terbukti gua juga akan marah, percayalah. Nah sekarang kita ke premis yang kedua. Premis yang pingin gua bahas di video kali ini. Apakah YouTuber Korea cuma memanfaatkan penonton Indonesia, dan apakah hal tersebut salah? Nah ini yang seru banget menurut gua. Sekarang memang banyak sekali YouTuber Korea Indonesia, YouTuber yang orang Korea aslinya, tapi dia bikin konten berbahasa Indonesia atau ditujukan untuk pasar Indonesia. Salah nggak itu bang? Menurut gua nggak salah, sama sekali nggak salah. Kenapa kok nggak salah bang? Karena memang itu keunggulan dari dunia digital guys. Kalau kita di dunia nyata nih, bukan di dunia digital, kita cuma bisa jualan atau memberikan konten kita ke sesama orang senegara kita aja.
kita nggak bisa ngasih ke luar gitu, sulit, harus ada ini itu, ada persyaratannya banyak untuk bisa mengekspor atau membuat konten kita ditonton sama orang luar. Tapi digital itu batas-batas antar negara itu hilang gitu. Semua orang bisa bikin konten yang bisa ditonton oleh negara lain di hari itu juga gitu. Jadi ketika ada orang Korea yang suka Indonesia atau pernah tinggal di Indonesia atau besarnya di Indonesia dan dia bikin konten untuk pasar Indonesia, boleh nggak? Ya boleh, karena nggak ada larangannya. Apakah itu artinya memanfaatkan penonton Indonesia? Bisa iya, bisa enggak. Bisa iya gimana bang? Karena memang penonton Indonesia tuh banyak banget guys. Kalian tahu nggak kalau penduduk negara kita itu yang keempat terbanyak di dunia. Kita itu penduduknya lebih dari 250 juta orang. Yang pakai internet gua nggak tahu berapa, tapi banyak banget yang main internet di kita. Banyak banget yang main TikTok, yang main YouTube dan lain-lain. Jadi pasar kita itu untuk penonton itu sangat seksi bahasanya. Semua negara-negara dunia tuh berlomba-lomba kontennya bisa ditonton sama orang Indonesia karena memang penonton kita banyak banget, termasuk India, termasuk Amerika gitu. Cina tuh juga banyak banget, tapi sayangnya Cina nge-ban YouTube. Kalau Cina nggak nge-ban YouTube, banyak banget itu penonton dari Cina juga. Nah itu intinya, karena YouTuber Korea Indonesia tahu kalau penonton Indonesia banyak, ya sangat wajar kalau mereka bikin konten tentang Indonesia atau berbahasa Indonesia karena penontonnya banyak. Kalau mereka bikin yang berbahasa Korea, mungkin penontonnya nggak akan sebanyak penonton Indonesia. Dan kalau gua jadi mereka, gua mungkin akan melakukan hal yang sama karena pasar di Indonesia jauh lebih besar gitu. Lo kalau jualan nih, ada pasar yang gede, ada pasar kecil, pembelinya sedikit, pembelinya banyak. Lo kira-kira jualan di mana? Kalau gua pasti di pembeli yang banyak gitu. Nah itu yang dilakukan mereka dan buat gua itu sah-sah aja. Apakah memanfaatkan Indonesia itu namanya bang? Enggak. Kayak gue nih, gue adalah YouTuber yang ngebahas tentang Korea Entertainment. Ada banyak YouTuber K-pop di Indonesia. Apakah itu tandanya mereka memanfaatkan Korea? Ya enggak gitu. Semua yang ada di digital itu boleh lo olah jadi apapun kalau lo mau jadi konten kreator, asal tidak menyinggung atau tidak merugikan orang lain gitu. YouTuber anime berarti memanfaatkan Jepang dong. Kalau YouTuber yang ngebahas tentang sepak bola, ngebahas tentang Barcelona, Madrid, berarti memanfaatkan Spanyol gitu. Nggak gitu. Lu boleh mengkontenkan apapun asalkan itu tidak merugikan orang lain, tidak membuat bodoh bangsa gitu. Terserah lu melakukan apa aja. Termasuk YouTuber Korea ini. Mereka bikin konten misalnya ngevlog keluarganya tapi dikasih subtitle Indonesia atau ngomongnya bahasa Indonesia biar orang Indonesia ngerti. Boleh nggak? Boleh. Atau misalnya kayak Korea Rumit, dia nyeritain tentang pembunuhan atau cerita hantu atau misteri-misteri di Korea tapi berbahasa Indonesia. Boleh nggak? Ya boleh. Selama orang Indonesianya mau nonton ya nggak apa-apa gitu. Kalau nggak ada yang nonton, mereka pasti nggak akan bikin bahasa Indonesia guys. Karena ada penontonnya, makanya dibikin pakai bahasa Indonesia. Dan boleh nggak? Ya boleh. Orang Indonesianya merasa dimanfaatkan nggak? Enggak. Orang yang nonton juga terhibur. Berarti kan kalau ada orang nonton dia, berarti ada orang yang suka dengan konten-konten seperti itu. Jadi nggak ada yang salah akan itu. Di Indonesia sendiri berapa banyak sih YouTuber Korea Indonesia? Banyak banget ya kayaknya. Yang gua pernah tonton atau yang pernah gua tahu aja, Korea Rumit, Mas Hansol, Kasani, Daehoon, Kimbap Family, Bandung Opa, terus siapa lagi? Hanyura tuh. Dan konten mereka bagus-bagus. Kayak Bandung Opa gue pernah nonton, kayaknya dia ngajarin bahasa Korea gitu. Kan enak, orang Indonesia yang mau belajar bahasa Korea jadi gratis. Dapat pelajarannya langsung dari orang Koreanya. Atau kayak Mas Hansol Korea Rumit, dia sering nyeritain tentang pembunuhan yang ada di Korea atau apapun cerita-cerita misteri yang ada di Korea yang kita nggak pernah tahu, diceritain sama dia. Yang suka tentang cerita misteri dan pembunuhan gitu pasti senang banget nontonin konten dia. Atau Kimbap Family, tentang keluarga, vlog keluarga yang lucu aja gitu, ngelihat ada orang Indonesia dan Korea nikah gitu, terus kehidupannya kayak apa, pingin tahu orang, ya nggak apa-apa gitu. Kalau lu merasa lu dimanfaatkan sebagai orang Indonesia untuk penonton mereka, untuk mereka mendapatkan uang gitu, ya simple, tinggal nggak usah ditonton, karena mereka pun nggak akan maksa lu nonton kan mereka nggak bilang tonton, kalau nggak tonton gua tabuk, nggak kayak gitu kan. Lu boleh nonton, boleh enggak gitu. Kalau lu nggak mau merasa dimanfaatkan, ya nggak usah ditonton gitu, orang mereka nggak maksa juga. Dan kalau konteksnya memakai bahasa Indonesia atau ngasih subtitle Indonesia itu tandanya memanfaatkan viewers Indonesia atau penonton Indonesia, berarti banyak sekali idol K-pop
yang memanfaatkan pasar Indonesia. Karena sekarang itu banyak sekali idol K-pop yang kontennya cover lagu Indonesia, belajar bahasa Indonesia, ngomong bahasa gaul Indonesia, ada yang bahkan kontennya tetap konten biasa tapi dikasih subtitle Indonesia. Itu fungsinya apa? Fungsinya supaya orang Indonesia enak nontonnya, supaya mereka ditonton sama pasar Indonesia. Berarti kalau misalnya YouTuber Korea nggak boleh bahas Indonesia, harusnya idol juga nggak boleh dong, karena sama-sama memanfaatkan penonton dari Indonesia. Kalau kalian berpikirannya seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau buat gua gak ada masalah sama sekali sama YouTuber Korea yang berkonten Indonesia, YouTuber Jepang yang berkonten Indonesia. Kalau lo nggak suka, tinggal nggak usah ditonton, tinggal di skip. Yang mestinya mawas diri itu kita yang bisa memilih-milih. Toh gue yakin kita pun bisa melihat kok mana YouTuber Korea yang memang ngerti Indonesia dan dia bikin konten memang sengaja untuk pasar Indonesia, atau YouTuber yang cuman memanfaatkan hype orang Indonesia aja. Biasanya YouTuber yang memanfaatkan hype Indonesia tuh dia nggak niat, cuman bikin reaction doang. Ini tentang Indonesia gitu-gitu doang gitu. Kalau misalnya kayak orang-orang kayak Korea Rumit deh, atau kayak Bandung Opa yang ngajarin bahasa Korea ke Indonesia, itu mah bagus buat gue, itu mah bikin kita nambah ilmu jadinya gitu. Atau kayak Korea Rumit, dia jarang bahas tentang Indonesia, dia nyeritain tentang Korea banyak kan, tapi pakai bahasa Indonesia aja, nggak ada masalah gitu kalau konteksnya seperti itu gitu. Karena kalau misalnya orang luar nggak boleh memanfaatkan penonton kita, atau nggak boleh memanfaatkan negara kita as konten, ntar kalau mereka ngebales negara kita nggak boleh make mereka untuk konten, repot. Kayak gue nih, nggak boleh bahas K-pop lagi, padahal gue suka, kan nggak mau kan? Atau orang Indonesia semuanya nggak boleh dengerin K-pop lagi deh. Kata orang Korea, pokoknya Indonesia blokir, nggak boleh lagi K-pop ke Indonesia. Indonesia nggak boleh dengerin K-pop, nggak boleh musik video K-pop. Banyak yang marah pasti. Jadi itu menurut gue nggak perlu kita marah sama konten-konten orang luar yang ditujukan untuk pasar Indonesia. Tinggal kitanya aja yang mawas diri, kita yang pilih-pilih mana konten yang menurut kita bagus, mana yang enggak. Nggak perlu marah-marah gitu. Nah, jadi segitu aja video gue kali ini guys. Kalau kalian suka video ini, silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.